Senja bayangan wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini menceritakan sosok arwah yang bergentayangan di salah satu desa di Jawa Tengah. Sesuai judul, arwah tersebut adalah arwah Mbak Marti. Arwah ini menampakkan dirinya berbentuk sosok pocong yang menghantui warga. Bagaimana asal-usul arwah ini bisa bergentayangan? Apakah itu benar-benar arwah atau hanya jin yang menebar fitnah? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Berikan sinar ari, Dewi rindu kini kan harapan pasti. Cerita ini berlatar di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi di rentang tahun 2000-an. Namaku Arif. Aku tinggal di salah satu desa di kaki gunung yang ada di Jawa Tengah. Desa tempat tinggalku terbilang sangat asri, tentram dan nyaman. Damai bukanlah kata yang mampu merepresentasikan seperti apa desaku waktu itu. Sore hari itu, Diki menghampiriku ke rumah. Ia mengajak aku untuk ikut bermain bola di lapangan bersama teman-teman lainnya. Sebetulnya, saat itu aku sedang lelah. Terlebih, aku baru pulang mengikuti ekskul pramuka di SMP-ku. Tapi apa daya, karena Diki adalah sahabatku, aku mengiyakan ajakannya, khawatir ia ngambek. Tiba di lapangan, kami langsung bermain bola tanpa alas kaki, alias nyeker. Tiang gawang pun kami buat ala kadarnya dengan potongan batang pohon. Seperti biasa, tak ada peraturan layaknya sepak bola profesional pada umumnya. Yang ada hanya aturan outball saja. Saat sedang asyik bermain, ada sebuah teriakan memanggil nama temanku. "Diki, Diki, ibumu mau melahirkan," kata Lek Pardi, paman Diki. Diki yang mendengar kabar itu kemudian berpamitan untuk pulang. Aku ikut pulang untuk menemani Diki. Sementara yang lainnya melanjutkan bermain bolanya. Diki nampak sedikit panik. Ia mempercepat laju kakinya menyegerakan diri agar bisa sampai rumah. Tiba di rumah, terlihat sudah banyak ibu-ibu tetangga yang sudah berkumpul di rumah Diki, termasuk ibuku. Terdengar suara teriakan Mbak Marti. Begitu, aku memanggil ibunya Diki, yang tengah mengejan dari dalam sentong atau kamar. Tak lama berselang, suara tangisan bayi terdengar dari luar rumah. "Alhamdulillah, laki-laki lagi," kata Mbah Painem, seorang dukun beranak di desaku. "Alhamdulillah." Ibu-ibu tetangga ikut mengucap syukur. Diki yang sedari tadi di luar bersamaku, kemudian masuk ke dalam setelah ibuku memanggilnya. Maksudnya, Diki diminta untuk mengazani adik yang baru dilahirkan ibunya. Kebetulan, bapaknya Diki masih menarik ojek dan tengah disusul oleh Lek Pardi. Mbah Painem tiba-tiba meminta tolong agar Mbak Marti segera dibawa ke rumah sakit. Rupanya, Mbak Marti mengalami pendarahan. Ibuku bergegas keluar dari rumah Diki, kemudian memintaku untuk menemui bapak agar segera membawa mobil untuk mengantarkan Mbak Marti. Aku pun lari secepat kilat menuju rumah. Aku langsung memberitahu bapak agar bapak langsung menemui ibu di rumah Diki sambil membawa mobil. "Pak, gawat pak, Mbak Marti pendarahan. Ibu minta bapak bawa mobil sekarang buat anterin Mbak Marti ke rumah sakit," kataku. Bapak kaget bukan kepalang. Ia lantas masuk ke kamar mengganti baju dan mengeluarkan mobil dari garasi. Sementara aku kembali ke rumah Diki dengan cara berlari. Karena pastinya aku akan lebih cepat sampai ketimbang bapak. Tak lama, mobil tiba di depan rumah Mbak Marti. Bapak kemudian masuk ke dalam rumah menemui ibu. Sejurus kemudian, tanpa banyak bicara, Bapak masuk ke kamar Mbak Marti dan langsung membopongnya menuju mobil.
Darahnya terus mengucur meski sudah dibalut beberapa kain jarik. Diki mengikuti dari belakang, disusul ibuku yang ikut membawa bayi Mbak Marti untuk ikut juga mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara aku diminta oleh ibuku menjaga adikku yang masih kelas 2 SD di rumah. Bapak langsung tancap gas menuju rumah sakit, karena muka Mbak Marti sudah memucat. Khawatir terjadi apa-apa jika tidak segera sampai ke rumah sakit. Tak berselang lama, bapaknya Diki pulang ke rumah. Raut mukanya terlihat cukup khawatir. Ia kemudian menanyakan kondisi istrinya ke ibu-ibu yang masih berkumpul. Dijawablah oleh ibu-ibu itu jika istrinya mengalami pendarahan dan dilarikan ke rumah sakit oleh keluargaku. Uang dari mana ya Allah? Tiba-tiba Mas Trimo, suami Mbak Marti, mengatakan itu dan menyalakan motornya lagi untuk menyusul ke rumah sakit. Aku yang mendengar keluhan itu langsung pulang ke rumah. Tiba di rumah, aku menelpon bapak. Aku meminta tolong agar bapak membiayai biaya rumah sakit Mbak Marti dengan menjelaskan beberapa alasan. Bapak pun menyetujuinya. Persetujuan bapak yang tak menimbang-nimbang lagi tentu sangat beralasan. Apalagi Mbak Marti sebelumnya pernah dekat sekali dengan keluargaku. Ia sempat bekerja sebagai ART di keluargaku dan pernah mengurusku saat aku masih kecil. Inilah yang membuat hubunganku dengan Diki semakin dekat. Teman, tapi seperti keluarga kandung sendiri. Setelah mendapatkan transfusi darah, kondisi Mbak Marti lambat laun semakin membaik. Ia pun sudah bisa menyusui bayinya di rumah sakit. Setidaknya 8 hari ia menjalani rawat inap di rumah sakit sebelum diperbolehkan untuk pulang. Hari demi hari, berjalan seperti biasa hingga hari syukuran pemberian nama adiknya Diki tiba. Layaknya kehidupan di desa, ibu-ibu tetangga ikut membantu memasak untuk acara syukuran, meski syukuran itu dilakukan secara kecil-kecilan. Beberapa jam sebelum acara syukuran dimulai, Mbak Marti izin untuk ke sungai yang tak jauh dari rumahnya. Niatnya hanya untuk buang air besar dan meminta Diki untuk menjaga adiknya. Oh iya, memang waktu itu di desaku masih banyak keluarga yang belum memiliki jamban sendiri untuk keperluan mandi atau BAB. Masih banyak yang menggunakan aliran sungai. Lama tak kunjung pulang, Diki kemudian menyusul Mbak Marti ke sungai. Ternyata musibah menghampiri Mbak Marti. Ternyata ia pingsan di sungai setelah terpleset dan kepalanya membentur bebatuan. Diki pun kembali ke rumah dengan tangisan untuk meminta pertolongan. Mas Trimo kemudian berlari menuju ke sungai. Digendonglah tubuh Mbak Marti menuju ke rumah dalam keadaan masih pingsan. Di kamarnya, kening Mbak Marti dilumuri balsem. Berkali-kali juga hidungnya diolesi minyak kayu putih. Namun, Mbak Marti tak kunjung siuman. Hingga akhirnya, acara syukuran pemberian nama dimulai tanpa adanya Mbak Marti. Mbak Marti baru siuman setelah acara syukuran berakhir. Ya Allah, mataku kenapa ini? Kakiku kenapa ini? Teriak Mbak Marti sambil menangis dan membuat para tamu syukuran terkaget. Diki dan Mas Trimo langsung masuk ke kamar. Aku yang hadir bersama bapak ikut menghampiri ke kamar. Bukan tidak sopan, tapi memang keluarga Diki sudah seperti keluargaku sendiri. Ternyata mata Mbak Marti tidak bisa melihat, sementara kakinya tak bisa digerakkan. Kemungkinan akibat dari musibah yang menimpanya di sungai siang tadi. Sore itu juga, Mbak Marti langsung dilarikan kembali ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, ia kemudian menjalani pemeriksaan dan menjalani rawat inap selama 3 hari. Di hari ketiga rawat inap Mbak Marti, Mas Trimo dipanggil dokter. Ia didampingi bapak menuju ruangan dokter yang menangani Mbak Marti. Pernyataan dokter cukup mengejutkan bagi Mas Trimo. Mbak Marti divonis lumpuh dan matanya mengalami cedera yang menyebabkan buta sementara. Dokter bilang, matanya bisa kembali pulih asalkan menjalani perawatan dan terapi yang baik secara rutin. Namun untuk kakinya, dokter cukup pesimis. Meski semisal dioperasi,
tidak menjamin Mbak Marti bisa berjalan normal kembali. Bapak memutuskan untuk membantu. Ia berniat menjual tanahnya untuk pembiayaan berobat Mbak Marti. Tapi Mas Trimo menolak. Alasannya, keluargaku sudah banyak menolong mereka. Mas Trimo mau membawa Mbak Marti pulang dan berobat ke alternatif saja. Apa boleh buat? Bapak tidak bisa memaksakan untuk membantu pengobatan Mbak Marti. Akhirnya, di hari keempat, Mbak Marti dibawa pulang ke rumah. Selama di rumah, Mbak Marti hanya menjalani perawatan ala kadarnya. Beberapa kali Mbak Marti dibawa ke pengobatan alternatif. Namun tetap saja, kondisinya masih seperti itu. Hanya saja, matanya sudah memburam dari kondisi yang hanya bisa melihat gelap saja. Kondisi Mbak Marti tak kunjung membaik tahun demi tahun. Ia hanya bisa menjalani aktivitasnya di ranjangnya. Mendidik dan membesarkan Ricky, anak keduanya, ia pasrahkan kepada Diki dan Mas Trimo. Hingga suatu saat, Mas Trimo nampak mengisyaratkan lelah untuk merawat Mbak Marti. Terkadang, ia tak pulang ke rumah. Tak juga menarik ojek untuk menafkahi keluarganya. Jika di rumah, Mas Trimo juga sering marah-marah dan juga sering kali mabuk-mabukan. Warga sendiri kerap kali mendengar suara teriakan Mas Trimo dari dalam rumah yang sering mengumpat dan memarahi Mbak Marti. Menyalahkan Mbak Marti atas kondisi hidup yang saat ini mereka jalani. Diki pun menjadi berubah. Ia menjadi pribadi yang pendiam dan jarang pergi bermain bersama teman-teman. Hari-harinya ia sibukkan dengan kegiatan di sekolah dan bekerja setelah pulang sekolah. Maklum, setelah perubahan sikap Mas Trimo, ia kini harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia mencari uang dengan bekerja apa saja, buruh serabutan, kuli panggul di pasar, dan pekerjaan kasar lainnya. Ia lakoni untuk memberi nafkah keluarganya. Sementara Mas Trimo malah bersantai-santai di rumah tanpa merawat Ricky dan juga Mbak Marti. Kebetulan, Diki adalah anak yang cerdas. Sejak SD, untuk biaya sekolah ia selalu mendapatkan beasiswa. Jadi, hal itu memudahkan Diki untuk lebih fokus mencari uang untuk keperluan sehari-hari di rumah. Ibuku diam-diam sering memberikan uang kepada Mbak Marti tanpa sepengetahuan Diki jika membesuk Mbak Marti. Sebab, jika diberikan kepada Diki, ia pasti akan menolak. Suatu hari di malam hari, Diki datang ke rumahku. Ia datang untuk menceritakan kondisi keluarganya yang kias memprihatinkan. "Rif, aku capek ngadepin bapak. Kadang terbesit aku pengen bunuh bapak." Ia membuka obrolan. "Jangan gitu, Dik. Gitu-gitu juga itu bapak kamu. Kamu harus sabar. Pikirin emak dan adik kamu. Kalau ada apa-apa sama kamu, siapa yang mau mengurus mereka?" kataku. Tapi semakin hari, bapakku semakin keterlaluan. Emak yang sudah enggak bisa apa-apa saja, masih saja sering dipukuli. Katanya kesal. Aku kaget mendengar pernyataan Diki. Bisa-bisanya Mas Trimo melakukan itu. Padahal, dulu Mas Trimo dikenal warga sebagai orang yang santun dan ramah. Sekarang, malah bapak sudah nggak pulang selama 5 hari. Rumah sedikit tenang. Aku harap bapak nggak pulang lagi ke rumah, katanya dengan nada kebencian. Sejak saat itu, Mas Trimo tak pernah pulang lagi. Kabar burung berseliweran jika Mas Trimo menikah lagi dengan seorang janda di kabupaten sebelah. Kondisi Mbak Marti kian parah. Sekian tahun, ia hanya bisa berbaring. Maka punggungnya terus mengalami luka. Bulan berganti bulan, luka itu menjadi semakin parah. Ibuku bilang, jika luka ini sering mengeluarkan nanah dan ada belatungnya, Mbak Marti semakin hari seperti mayat hidup. Untuk berbicara saja sudah tidak bisa. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dan mengangguk jika ditawari sesuatu. Kondisi Mbak Marti tersebar di seluruh warga desa. Ibuku yang kala itu cukup disegani di desa
Kemudian berinisiatif menggalang dana untuk keperluan pengobatan Mbak Marti. Hal ini dilakukan agar Diki mau menerima uang hasil dari penggalangan dana. Saat dana terkumpul, ibuku meminta Diki agar membawa Mbak Marti berobat ke rumah sakit. Namun, Mbak Marti menolak. Saat Diki meminta agar mau dibawa ke rumah sakit, Mbak Marti malah menggelengkan kepalanya. Ia seperti pasrah begitu saja. 3 hari sebelum Mbak Marti meninggal, Diki kembali datang ke rumah. Kali ini, ia meminta ibuku untuk menjenguk Mbak Marti. Aku yang sedang berada di rumah ikut mendampingi ibu ke rumah Mbak Marti. Aneh bin ajaib. Setelah beberapa lama mulutnya membisu, Mbak Marti mengucapkan kata-kata perpisahan kepada ibu dan juga aku. Ia pamit dan merasa ajalnya sudah dekat. Bu Tono, terima kasih. Saya banyak kesalahan kepada ibu. Keluarga saya juga terus-menerus merepotkan ibu sekeluarga, kata Mbak Marti. Ibuku hanya menangis sambil mengangguk-anggukkan kepala. Suasana itu membuat kami lupa akan terciumnya bau busuk yang cukup menyengat di dalam kamar Mbak Marti. Saya pamit ya Bu. Saya minta keluasan samudra maaf dari ibu. Titip anak-anak ya Bu, kata dia lagi. Air mata ibuku membanjiri pipi. Aku pun langsung memeluk Diki yang sedari tadi memegang telapak kaki Mbak Marti. Diki pun menangis terseduh-seduh. Mbak Marti justru tersenyum dengan matanya menatap langit-langit rumah. Tiba di hari duka itu, Mbak Marti berpulang. Ia menghadap Sang Pencipta menjelang subuh. Warga pun berbondong-bondong ke rumah Mbak Marti. Diki terlihat menggendong adiknya yang masih berumur 5 tahun sambil terus menangis. Aku menenangkan Diki. Warga kemudian bergotong royong membangun tenda dan mempersiapkan sejumlah peralatan untuk memandikan jenazah. Ada juga yang berangkat ke tempat pemakaman untuk menggali kubur. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Jenazah kala itu akan dimandikan. Karena bau busuk yang menyengat, tidak ada satupun warga yang mau masuk ke dalam rumah Mbak Marti, termasuk keluarga dari Mbak Marti sendiri. Ya Allah, segitunya, kataku dalam hati. Ibuku dan istri Pak Ustadz yang melihat itu kemudian langsung mengawali langkah. Keduanya langsung masuk ke dalam kamar Mbak Marti. Ibuku kemudian memanggil Diki. Karena takut tak kuat menggendong jenazah ke tempat pemandian, akhirnya Diki menghampiriku dan meminta bapakku untuk masuk ke dalam kamar atas permintaan ibuku. Jenazah akhirnya terangkat dibawa ke tempat pemandian. Hanya ibu, istri Pak Ustadz dan Diki yang memandikan jenazah. Yang lain justru menjauh. Ada juga warga yang terdengar seperti muntah karena bau busuk yang menyengat itu. Yang sopan, tolong hormati jenazah, kata bapakku dengan nada yang cukup tegas. Selesai dimandikan, jenazah kemudian dikafani. Kali ini, pengafanan jenazah dibantu oleh Pak Ustadz. Selesai dikafani, rencana jenazah akan disolatkan di musala yang jaraknya tak jauh dari rumah duka. Namun, ada satu warga yang meminta agar jenazah disolatkan di rumah saja. Lebih baik jenazah disolatkan di rumah saja Pak Ustadz. Khawatir nanti saat sholat wajib gak ada jemaah yang mau ke musola, kata salah satu warga. Mendengar jawaban itu, bapakku seketika naik darah. Terjadilah keributan kecil waktu itu. Diki yang mendengarnya akhirnya menyetujui agar ibunya disolatkan di rumah saja. Sudah Pak, biar ibu disolatkan di rumah saja. Takut nanti musola bau karena jenazah ibu, ucap Diki sedikit menyindir. Sholat jenazah pun diikuti hanya beberapa orang saja. Keluarga Mbak Marti pun bisa dihitung jari yang ikut menyolatkan jenazah. Hal itu membuat Diki semakin bersedih dan terus-menerus menangis. Rif, dosa apa emak ya? Sampai segininya warga kepada emak. Padahal emak orangnya pendiam, kata Diki mengadu sambil terus menangis. Aku hanya bisa menenangkan.
dan menyarankan agar Diki tak memikirkan hal itu. Sekira pukul 10 pagi, jenazah akhirnya diberangkatkan ke makam. Lagi-lagi, warga tak juga ada yang berkeinginan untuk memikul keranda. Yang bersedia hanya Pak Ustadz dan bapakku. Aku dan Diki sebetulnya sangat ingin menjadi pemikul keranda. Tapi, jika dibandingkan bapak dan Pak Ustadz, postur tubuh kami berdua tak sebanding. Astagfirullah. Kalian semua mau mendapatkan dosa, tidak mau memperlakukan jenazah dengan baik. Jenazah meninggal insya Allah husnul khotimah. Beliau sakit, ucap Pak Ustadz. Tanpa berpikir panjang, bapakku mengambil mobil bak terbuka di rumah yang biasanya digunakan untuk mengangkut sayuran. Keranda akhirnya dibawa dengan mobil menuju ke pemakaman. Sementara warga lain mengikuti dari belakang. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada juga yang berjalan kaki. Mereka seperti tersihir untuk bergerak mengantarkan jenazah setelah Pak Ustadz menegur mereka. Tiba di pemakaman, keranda akhirnya diturunkan dari bak mobil. Digotonglah keranda mendekati liang lahat. Pak Ustadz dan Bapak membuka penutup keranda. Saat terbuka, sejumlah pelayat yang ikut ke pemakaman seketika memundurkan langkah sambil menutup hidung. Diki turun ke liang lahat. Beruntung, Lek Pardi akhirnya datang. Setelah ditugaskan untuk mencari Mas Trimo dengan pesan mengabarkan jika Mbak Marti sudah meninggal. Lek Pardi lalu akhirnya menyusul Diki ke liang lahat. Dirasa akan kesulitan di bawah untuk menangkap jenazah. Pak Pras, sahabat Bapak, kemudian ikut turun. Pak Ustadz dan Bapak mengangkat jenazah dari keranda dan menurunkan ke liang lahat. Setelah terpegangi oleh 3 orang, digeletakkan jenazah menyatu dengan tanah. Diki berkaca-kaca. Akhirnya Diki diminta Pak Ustadz untuk naik ke atas. Khawatir air matanya menetes ke bumi dengan cara tak sengaja. Pak Pras juga naik ke atas digantikan Pak Ustadz. Dibukalah tali kafan satu persatu oleh Pak Ustadz. Ditempatkanlah bola-bola tanah untuk mengganjal jenazah. Lalu, Pak Ustadz mengumandangkan iqomah. Selesai di situ, jenazah ditutupi potongan-potongan bambu dengan posisi miring. Ditutuplah liang lahat dengan menggunakan tanah. Setelah didoakan, seluruh warga pulang. Tersisa tinggal Diki seorang. Aku menunggu di luar pemakaman, memberikan waktu kepada Diki untuk mendoakan ibunya. Setelah selesai, kami akhirnya pulang. Ba'da Isya, acara tahlilan dimulai. Sayang, yang datang hanya bisa dihitung dengan jari. Namun, tahlilan tetap dilaksanakan. Pukul 9 malam, acara tahlilan selesai. Semuanya pulang ke rumah masing-masing. Namun, mulai malam itu, situasi desa menjadi mencekam. Hal ini dikarenakan ada isu bahwa ada salah satu warga yang melihat pocong di deretan pohon bambu di dekat makam tempat di mana Mbak Marti dikuburkan. Isu itu cepat menyebar ke seluruh desa. Warga desa menganggap jika pocong itu adalah Mbak Marti. Kami sekeluarga menganggap kemunculan pocong itu belum tentu juga benar adanya. Maka, kami selalu menganggap kabar itu sebagai adanya upaya oknum warga untuk menakut-nakuti warga lainnya. Selama seminggu setelah 7 hari tahlilan meninggalnya Mbak Marti, kondisi desa justru semakin sepi. Warga desa takut untuk keluar rumah. Hal ini diperparah dengan pengakuan sejumlah warga. Jika setiap maghrib tiba, mereka selalu melihat pocong itu menampakkan diri di deretan pohon bambu. Akibat isu itu, orang tua di desaku waktu itu melarang anak-anaknya mengaji selepas maghrib. Desa yang sebelumnya aman, tentram dan damai, tiba-tiba saja berubah menjadi mencekam. Isu adanya pocong Mbak Marti semakin santer tersebar, bahkan hingga di seluruh desa yang ada di kecamatan. Desa kami kala itu menjadi terkenal. Warga desa lain juga tak memberanikan diri jika melewati jalan raya di desa kami jika sudah memasuki waktu maghrib. Serasa desa kami menjadi seperti terisolasi waktu itu. Di hari ke-8 meninggalnya Mbak Marti, tepatnya sekitar pukul 8 malam,
warga desa dikejutkan dengan kabar terjadinya sebuah kecelakaan sepeda motor di jalan raya. Persis di sampingnya merupakan area pemakaman yang digunakan untuk menguburkan jenazah Mbak Marti. Pengendara motor tewas di lokasi, sementara yang dibonceng selamat meski mengalami patah kaki. Warga desa pun berdatangan dan mengerumuni di lokasi kecelakaan. Ternyata yang mengalami kecelakaan adalah warga desaku sendiri. Menurut penuturan dari beberapa warga yang ada di lokasi kecelakaan, sebelum mengalami kecelakaan, pengemudi sepeda motor tersebut sempat melihat penampakan sesosok pocong di tengah jalan yang konturnya menikung tajam. Dari informasi yang didapat Pak Kades, pengendara sepeda motor sebetulnya berusaha menghindar agar tidak menabrak sosok pocong tersebut. Malang, mereka justru mengalami kecelakaan. Sejak peristiwa kecelakaan itu, warga akhirnya semakin meyakini jika arwah Mbak Marti tidak tenang dan menampakkan wujudnya menjadi sesosok pocong. Arwah Mbak Marti seolah-olah seperti ingin membalas dendam karena banyak warga yang tak peduli terhadap kematiannya waktu itu. Selang beberapa hari, di lokasi yang sama juga terjadi kecelakaan sepeda motor kembali. Pengendara sepeda motor hanya mengalami luka ringan saja. Dari pengakuannya, ia sempat melihat sosok pocong berdiri di deretan pohon bambu di jalan masuk mengarah kuburan. Dengan kejadian itu, Pak Kades akhirnya memutuskan untuk mengadakan ruatan desa sebelum banyak korban berjatuhan saat melintasi jalan tersebut. Ruatan desa dilaksanakan tepat di hari ke-20 kematian Mbak Marti. Ruatan desa dilaksanakan di lokasi jalan tersebut. Ruatan dilakukan ba'da sholat Isya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga desa menghadiri acara ruatan tersebut. Sebab penyelenggaraan ruatan ditujukan agar warga desa dan luar desa yang melintasi jalan tersebut terhindar dari mara bahaya. Sekitar pukul 10 malam, saat acara ruatan berjalan, sejumlah warga desa banyak yang mendengar suara tangisan dari area pemakaman. Mereka berhamburan pulang ke rumah, khawatir mereka melihat penampakan yang diduga pocong mirip Mbak Marti dan mendapatkan kesialan. Meski begitu, acara ruatan tetap diselesaikan. Namun, bukannya malah mereda. Teror pocong mirip Mbak Marti semakin menjadi-jadi setelah pemerintah desa melakukan acara ruatan. Warga desa justru semakin mendapat gangguan. Hampir setiap malam, sosok itu mendatangi rumah warga satu persatu. Pocong mirip Mbak Marti selalu mengetuk pintu rumah warga. Warga yang bukan satu RT dengan Mbak Marti pun mendapatkan imbasnya. Gegerlah warga desa saat itu. Terlebih, ada satu orang warga bernama Pak Sukirman yang mengaku rumahnya diketuk pocong mirip Mbak Marti dan diminta ikut ke kuburan. Saking takutnya, Pak Sukirman akhirnya mengikuti permintaan pocong itu. Di kuburan, Pak Sukirman diminta untuk meminta maaf karena yang bersangkutan saat pemakaman Mbak Marti tidak ikut hadir. Warga pun memberikan penuturan. Tanda jika arwah Mbak Marti akan datang adalah terciumnya aroma busuk. Aroma busuk itu hampir mirip dengan aroma tubuh Mbak Marti saat meninggal. Diki yang semakin resah atas kabar itu akhirnya berkunjung ke rumahku bersama adiknya. Ia menceritakan sakit hatinya yang ia rasakan kepada bapak dan ibuku karena almarhumah emaknya menjadi perbincangan warga desa. Diki sakit hati, Pak De. Emak mana mungkin seperti itu. Emak itu orang baik-baik. Mana mungkin emak jadi hantu. Kata Diki mengadu ke bapakku. Bapak akhirnya menenangkan Diki. Diki dan Riki pun diminta sementara untuk tidur di rumah waktu itu agar lebih tenang. Tapi tak disangka, sejak Diki dan Riki tinggal di rumah, aura rumahku menjadi sedikit berbeda. Setiap malam, jendela kamarku sering diketuk-ketuk. Kebetulan, aku memang tidur sekamar dengan Diki dan Riki. Setidaknya, 3 hari jendela kamarku selalu diketuk-ketuk setiap malam tanpa sepengetahuan Diki dan Riki. Di malam hari keempat, jendela kamarku diketuk lagi.
Kebetulan saat itu aku masih terjaga dan mendengar suara ketukan itu. Tapi ternyata malam itu Diki mendengar juga suara ketukan jendela itu. Diki akhirnya terbangun dari posisi tidurnya. Ia memandangiku, lalu berjalan untuk mendekatkan telinganya ke arah jendela. Tak lama kemudian, Diki menangis sejadi-jadinya. Mak, Diki kangen, Mak. Aku sendiri tak mengerti mengapa tiba-tiba Diki seperti itu. Diki sepertinya mendengar jika Mbak Marti memanggilnya dari luar jendela. Tangisan Diki membuat Riki terbangun. Melihat kakaknya seperti itu, Riki justru mendekati aku. Dia meminta untuk dipeluk. Akhirnya, aku keluar kamar dan membangunkan ibu dan bapakku. Aku memberitahukan jika Diki tengah menangis di dekat jendela sembari memanggil nama Mbak Marti. Ibu dan bapakku kemudian mengajakku ke kamar untuk melihat Diki. Astagfirullah, ucap bapakku terkaget. Ternyata bapak tengah melihat Diki memeluk arwah Mbak Marti di kamarku sambil terus menangis. Aku, Riki dan ibu justru tak melihat apa-apa, kecuali Diki yang posisinya terlihat seperti memeluk. Mbak Marti ada apa? Kata bapak seperti mengajak ngobrol makhluk tak kasat mata itu. Ya, sama-sama. Sekarang kamu pulang ya. Kata bapak lagi. Ternyata arwah Mbak Marti mengucapkan rasa terima kasihnya kepada bapakku. Setelah dirasa arwah Mbak Marti itu menghilang, bapak akhirnya mendekati Diki yang masih terus menangis sambil menenangkannya. Emak, Pakde, emak, ucap Diki. Sudah, emak kamu mungkin kangen sama kamu dan Riki. Doakan saja emakmu, Dik, kata bapak. Keesokan harinya, aku diajak bapak menemui Pak Pras, sahabat bapak yang ikut memakamkan jenazah Mbak Marti. Di rumah Pak Pras, bapak menceritakan kejadian semalam yang dialami Diki. Rupanya, Pak Pras juga mengalaminya. Malahan, ia didatangi arwah Mbak Marti setelah mengikuti acara tahlilan hari pertama. Aku juga didatangi pas hari pertama Mbak Marti meninggal. Mbak Marti itu cuma ngucapin terima kasih karena aku sudah mau ikut menguburkannya, Ton. Ucap Pak Pras kepada bapakku. Pak Pras menceritakan jika setelah menguburkan jenazah Mbak Marti, ia sempat mencium aroma bau busuk di perjalanan pulang. Ia sampai mencium-cium di bagian baju dan celana, tapi tidak ada. Tiba di rumah, Pak Pras kemudian mandi, dengan maksud bau busuk itu bisa hilang. Namun seusai mandi, bau busuk itu masih tercium di hidungnya. Istrinya Pak Pras juga mencium juga. Bau busuk itu diketahui setelah Pak Pras akan makan. Ternyata, bau busuk itu menempel di kuku jari tangan kanannya. Anehnya, sudah berkali-kali ia cuci dengan sabun. Bau busuk itu tak juga hilang. Hingga sampai akhirnya Mbak Marti mendatanginya. Bau busuk itu tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa harus dicuci. Namun ia memastikan jika Mbak Marti hadir bukan menampakkan diri dengan bentuk sosok pocong. Ya memang tidak berbentuk pocong. Sudahlah, mending kita ke Pak Kaum. Kita tanyakan apa kira-kira yang bisa dilakukan agar arwah Mbak Marti kembali tenang. Kata bapak. Akhirnya, aku, bapak, dan Pak Pras bersilaturahmi ke rumah Pak Ustadz. Di sana, bapak menceritakan segala sesuatunya kepada Pak Ustadz. Ternyata, Pak Ustadz pun mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh bapak dan Pak Pras. Saya tanya kepada makhluk itu, kenapa menghantui warga sekitar? Jawaban beliau karena sakit hati, karena warga tidak memperlakukan jenazahnya dengan baik. Kata Pak Ustadz. Pak Ustadz pun memberikan perihal aduan warga yang kerap diganggu pocong mirip Mbak Marti. Bukan hanya 1-2 orang saja, namun puluhan warga yang mengadu ke Pak Ustadz dan meminta tolong kepadanya. Terus, bagaimana Pak Kaum? Apakah ada acara lain agar arwah Mbak Marti tidak mengganggu warga desa lagi? Tanya bapakku. Saran saya, jika didatangi ya warga cukup meminta maaf, karena keinginan makhluk itu hanya satu, warga meminta maaf. Kata Pak Ustadz.
Pak Ustadz pun menegaskan, jika sosok pocong yang selalu mendatangi warga desa bukanlah perwujudan arwah Mbak Marti. Itu hanyalah jin yang sekedar memanipulasi bentuk seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi pocong itu bukan Mbak Marti. Makanya saya sudah katakan kepada warga, kalau didatangi pocong mirip Mbak Marti, bilang saja untuk meminta maaf. Jin itu akan puas jika warga meminta maaf, kata dia. Bapak akhirnya berinisiatif mengajak warga di RT setempat untuk mendatangi makam Mbak Marti. Warga di RT tersebut akhirnya menyetujui inisiatif Bapak yang dengan maksud bersama-sama menyekar sambil meminta maaf kepada Mbak Marti. Alhamdulillah, setelah upaya itu dilakukan, teror pocong mirip Mbak Marti berhenti. Dengan kejadian itu, menjadi sebuah pelajaran bagi warga di desa kami untuk menghormati dan memperlakukan jenazah dengan baik. Oh iya, saat itu, acara tahlilan ke-40 hari meninggalnya Mbak Marti. Warga banyak yang datang. Berbeda dengan acara tahlilan di hari pertama hingga ke-7 sebelumnya. Meski arwah Mbak Marti sudah tidak lagi meneror warga, namun kemunculan pocong di jalan raya yang sering dijadikan lokasi banyaknya kecelakaan masih terjadi hingga saat ini. Setidaknya sudah puluhan pengendara motor yang mengalami kecelakaan di sana. Tentu saja, hal ini memperkuat keyakinanku jika pocong yang sering menampakkan diri di jalan raya tersebut bukanlah arwah Mbak Marti, namun jin yang menebar fitnah sehingga nama almarhumah Mbak Marti lah yang menjadi sasaran fitnah itu. Hingga saat ini pula, pengendara kendaraan sepeda motor yang melintasi jalan raya itu masih sering membuang uang logam atau sebatang rokok. Mitosnya, jika hal itu dilakukan, maka si pengendara kendaraan bermotor akan terhindar kecelakaan jika melintasi jalan itu. Lalu, bagaimana kabar Diki dan Ricky saat ini? Tentu saja, Diki saat ini sudah menjadi orang yang cukup sukses. Ia sempat bekerja di luar negeri untuk membiayai adiknya sekolah hingga jenjang perguruan tinggi dan untuk membuka peluang usaha. Usahanya berjalan lancar dan sebentar lagi dia akan menikah. Sementara Mas Trimo, ayah Diki, keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini. Diki dan Ricky pun selalu menganggap jika mereka merupakan anak yatim piatu sejak kematian Mbak Marti. Cerita ini tentu saja ada hikmahnya bagi kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi sesama. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.